Halo, salam jumpa para pecinta catur. Selamat datang kembali di channel catur kita. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita selalu diberi kesehatan. Dan tak lupa kita berdoa semoga pandemi ini segera cepat berakhir. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pembukaan catur grup opening. Tapi sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang menyukai video konten-konten catur, silakan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu update video terbaru dari catur kita. Oke, pembukaan grup opening adalah pembukaan yang tidak biasa. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang belum menguasai pembukaan ini dan ingin menggunakannya, pastikan lawan kalian level bermain caturnya berada di bawah kalian ya, sobat catur kita. Oke, kita langsung saja mulai. Pembukaan grup dimulai dengan pion G4, lalu hitam pion D5. Bermaksud menguasai peta pusat dan mengancam pion kita yang ada di G4. Lalu kita balas saja dengan gajah ke G2, membiarkan pion kita dimakan oleh gajah. Nah, dalam posisi seperti ini kita gerakkan saja pion kita ke C4. Nah, dalam posisi seperti ini ada beberapa langkah yang bisa dimainkan oleh hitam, yaitu pion kali pion, ataupun melindungi pionnya dengan pion ke C6, ataupun pion ke E6, dan kuda ke F6. Tentu kita akan bahas satu persatu. Oke, bagaimana jika dalam posisi seperti ini hitam pion kali pion? Kita makan saja pion yang ada di B7 ini dengan gajah, mengancam benteng, dan benteng terjebak. Setelah kuda ke D7, kita gajah kali benteng, dan menteri kali gajah, dan kita pion ke F3 mengusir gajah. Apabila gajah mundur, kita menteri ke A4 mengancam pion. Dan tentu menukar gajah dengan benteng cukup menguntungkan ya sobat catur kita. Oke, kita kembali. Nah, bagaimana jika dalam posisi seperti ini hitam pion ke C6 melindungi pion? Kita gerakkan saja menteri kita ke B3. Tujuannya ialah menambah ancaman terhadap pion D5 dan mengancam pion hitam yang ada di B7. Apabila hitam pion ke B6 bermaksud menghindari ancaman menteri, kita makan saja pion yang ada di D5. Hitam pion kali pion, lalu kita langsung saja makan pionnya dengan menteri kita. Dan tidak ada pilihan lain ya bagi menteri kecuali memakan. Dan kita gajah kali menteri, dan benteng terjebak. Setelah kuda ke D7, kita gajah kali benteng. Dan dalam posisi seperti ini putih unggul ya, unggul 1 perwira, benteng bersih. Oke, kita kembali. Nah, bagaimana jika dalam posisi seperti ini hitam pion ke E6? Ya, kita tetap gerakkan menteri kita ke P3. Tujuannya sama seperti tadi ya teman-teman, menambah ancaman pion D5 dan mengancam pion hitam yang ada di B7. Apabila hitam tetap pion ke B6, kita tetap makan saja pionnya
dan pion kali pion, dan kita makan saja pionnya dengan gajah, mengancam benteng dan mengancam pion yang ada di F7. Apabila hitam melindungi bentengnya dengan pion ke C6, ya kita makan saja pion yang ada di F7 ini dengan gajah skak. Setelah raja berpindah, dan kita makan saja kuda yang gratis ini dengan gajah. Tentu dalam posisi seperti ini putih unggul ya sobat catur kita. Oke, kita kembali. Nah, bagaimana jika dalam posisi seperti ini hitam kuda ke F6? Kita tetap gerakkan menteri kita ke B3. Ya. Dan dalam posisi seperti ini, teman-teman harus berhati-hati ya, apabila teman-teman gegabah, menteri kita bisa terjebak. Di sini, hitam bisa mengabaikan ancaman menteri di pion B7 dengan menggerakkan pionnya ke E6. Apabila kita langsung bersemangat memakan pion yang ada di B7 dengan menteri, hitam memiliki jawaban yang cukup bagus dengan kuda ke D7. Lalu putih pion kali pion dan hitam pion kali pion D5. Nah, dalam posisi seperti ini, teman-teman jangan terlalu gegabah dengan melakukan pengembangan kuda ke C3. Bermaksud mengancam pion 3 kali. Karena dalam posisi seperti ini, hitam memiliki jawaban yang sangat bagus dengan kuda ke C5 mengancam menteri. Apa yang harus dilakukan oleh putih? Menteri hanya memiliki 3 petak untuk kabur ya, yaitu dengan menteri ke C6 ataupun menteri ke B5 dan menteri ke B4. Kita akan bahas satu persatu. Oke, dalam posisi seperti ini, apabila menteri berpindah ke B4, hitam akan memiliki jawaban yang sangat bagus dengan kuda ke D3 skak. Setelah pion makan, hitam akan mendapatkan menteri kita. Oke, kita kembali. Nah, bagaimana jika dalam posisi seperti ini putih menteri ke C6 skak, hitam gajah ke D7 mengancam menteri dan menteri terjebak. Oke ya, kita kembali. Nah, bagaimana jika dalam posisi seperti ini menteri ke B5 skak, hitam pion ke C6, menteri harus pukul pion yang ada di C6 nih, skak. Lalu hitam gajah ke D7 mengancam menteri dan menteri tetap terjebak. Oke ya. Oleh karena itu, dalam posisi seperti ini kita tidak langsung memakan pion yang ada di B7 teman-teman, tapi kita makan saja pionnya yang ada di D5 ini dengan pion. Setelah pion kali pion, baru kita makan pion yang ada di B7 dengan menteri ya. Setelah kuda ke D7, kita makan saja pionnya dengan gajah, kuda kali gajah dan menteri kali kuda. Dan dalam posisi ini putih unggul 1 pion ya, yang awalnya tadi putih mengorbankan pionnya, tapi sekarang putih unggul 1 pion dan putih sedikit unggul ya teman-teman. Kita kembali. Nah, jika dalam posisi seperti ini tadi hitam
tidak memakan pion kali pion, tapi memakan pion dengan kuda, kita menteri ke A4. Setelah kuda menutup, kita makan saja gajah yang gratis ini. Oke? Nah, sedikit tambahan untuk teman-teman ya. Apabila di posisi seperti ini hitam menolak gambit kita ambil contoh melakukan langkah pion ke E5. Kita bisa mengajukan gambit sekali lagi dengan pion maju ke G5. Apabila menteri memakan pion kita makan saja pion yang ada di D5 ini dengan gajah. Karena di posisi seperti ini gajah putih sangat aktif dan menghalangi pengembangan kuda, dan apabila gajah berkembang maka gajah akan pukul pion ke B7 ya. Oleh karena itu biasanya hitam akan melakukan langkah kuda ke F6 mengancam gajah kita. Tapi dalam posisi seperti ini kita hiraukan ancaman tersebut teman-teman. Kita langkahkan saja kuda kita ke F3 mengancam menteri. Otomatis menteri biasanya akan bergerak ke G2. Nah, dalam posisi seperti ini sekilas seperti gerakan blunder ya yang dilakukan putih karena memiliki dua ancaman, yaitu gajah diancam oleh kuda dan benteng diancam oleh menteri. Tapi putih memiliki jawaban yang sangat bagus dengan gajah kali pion F7. Mungkin di sini hitam berpikir daripada kehilangan gajah cuma-cuma, lebih baik memakan pion ya, otomatis raja kali gajah. Nah, kita gerakkan benteng kita ke G1 mengancam menteri, dan menteri hanya memiliki satu petak untuk kabur ya, yaitu ke H3. Ya, kita gerakkan saja kuda kita ke G5 skak menggarbu menteri. Setelah raja berpindah, kita ambil saja menterinya. Oke, cukup ini saja pembahasan kita kali ini ya sobat catur kita. Semoga video kali ini dapat menginspirasi teman-teman dalam bermain catur. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Dan jangan lupa terus dukung channel catur kita agar selalu terus maju dan berkembang. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Gens Unasumus, kita semua satu keluarga.